Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas atau mempelajari terkait dengan praktikum vektor. Nah, nanti kan kalian yang kurang terkait dengan penilaian, kan kemarin kalian sudah 3 penilaian tugas, kemudian nanti ulangan harian dan ulangan praktikum atau penilaian tugas praktikum. Nah, untuk penilaian tugas praktikum ini kalian akan mengerjakan terkait dengan lembar kerja siswa. Nah, yang perlu kalian persiapkan untuk mengerjakan lembar kerja siswa ini adalah pensil atau pulpen, kemudian penggaris dan busur. Nah, penggaris kan untuk menggambar vektor, nanti kalian praktikumnya ini akan menggambar vektor. Nah, penggaris dan busur, penggaris ini untuk menentukan besaran vektor dan busur itu untuk menentukan arah vektornya. Nah, seperti yang pada pertemuan pertama dijelaskan terkait dengan menggambar vektor. Tata cara menggambar vektor itu diperhatikan kembali. Kemudian yang ketiga itu laptop atau komputer atau HP kalian bisa. Nah, link pad simulasi. Pad simulasi ini adalah sebuah software atau aplikasi untuk praktikum fisika. Di sana nanti banyak praktikum fisika, tapi kalian akan belajar praktikum terkait dengan vektor. Nah, pada pembahasan tugas kan saya kan ada gambar-gambar biru-biru, panah-panah itu merupakan sebuah pad simulasi. Nah, kalian bisa mengerjakan sebuah soal yang vektor dengan menggambar vektor menggunakan pad simulasi tersebut. Nah, yang tugas kalian ini hanya materi menggambar vektor dengan poligon, menggambar vektor dengan jajar genjang. Kalian perhatikan. Nah, tugasnya ini kan ada 2 kotak ini. Vektor A membentuk sudut 0 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, ini nanti kalian gambar vektor terlebih dahulu, kemudian kalian masuk ke pad simulasi dan menggambar vektor dengan pad simulasi. Nah, nanti kalian bandingkan antara kerjakan kalian dengan menggunakan pensil dan busur dengan menggunakan pad simulasi. Nah, ini 3 cm membentuk sudut 45 dan nanti ditambahkan menggunakan, nah yang pertama ini menggunakan poligon dan yang kedua ini menggunakan jajar genjang. Nah, jadi ini menggunakan poligon dan yang kedua ini menggunakan jajar genjang. Jajar genjang. Nah, kalau kalian tidak menyimak sampai habis video ini, kalian akan kesulitan dalam praktikum. Jadi simak sampai habis, nanti saya beri contoh dalam praktikumnya menggunakan pad simulasi. Kemudian yang ketiga ini, nah ini terkait dengan soal yang kedua kan, mencari resultan vektor dengan menggunakan yang menggunakan vektor A terhadap sumbu X, vektor A terhadap sumbu Y. Ini berarti menggunakan uraian vektor. Nah, nanti kalian langsung tidak perlu menggambar kalau yang soal yang kedua. Jadi kalian AX nya berapa, 5, nanti kalian input AX nya, AI nya berapa, nanti kalian input di pad simulasi, kemudian kalian screenshot, kemudian kalian tempelkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, juga yang B dan yang C ini praktikumnya cukup mudah, jadi kalian harus mempelajari atau mengamati video ini sampai selesai. Nah, saya cantik contohnya. Nah, ini kalian nanti saya beri link pad simulasinya, nanti bisa di deskripsi ataupun nanti saya kirim lewat WA. Langsung saja menggunakan yang 2D atau 2 dimensi. Kalau yang 1 dimensi itu seperti ini saja. Jadi misal ada vektor A searah sumbu X positif. Nah, kita ibaratkan arah ke kanan dari sumbu X ini adalah positif. Terus kemudian vektor B ke arah sumbu negatif. Nah, berapa resultan vektornya nanti kalian zoom atau kalian jumlahkan.
Nah kan vektor A nya 14, vektor B nya 11, namun arahnya negatif. Jadi A plus B sama dengan, dijumlahkan berarti 3, karena 14 dikurangi 11 karena perlawanan arah. Jadi kalau arahnya lurus, nah arahnya searah 14 11, berarti vektor A nya sama dengan vektor resultan vektornya sama dengan 25 karena 14 tambah 11. Kalau tak percaya kalian gitu. Nah kalian taruh, kemudian kalian taruh, nah, kan panjangnya sama. Nah seperti itu. Ini hanya untuk satu dimensi saja, jadi hanya searah sumbu X saja, tidak bisa diatur sudutnya. Kemudian yang kedua, misalnya yang 2 dimensi, gini yang menggunakan 2 dimensi, misalnya ada sebuah vektor A besarnya 5, sudutnya 0 derajat. Nah 8 kita ibaratkan yang ke kanan ini adalah sumbu arah positif, kalau ke kiri ini adalah arah negatif. Jadi kalau ke atas ini adalah arah sumbu Y positif, dan ke bawah ini sumbu Y negatif. Jadi nah, kalian misalkan ada vektor A besar 12, kemudian vektor B dengan sudut 45 derajat. Nah 45 derajat sebesar 9 atau 10. Nah berapa A plus B nya? Nah A plus B nya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan cara menggambar menggunakan Nah, jadi kita menggunakan poligon, kan pangkal ketemu pangkal ketemu ujung, jadi ujung ketemu pangkal, jadi vektor resultannya adalah seperti ini. Nanti kalian hasilnya dari A plus B nya nanti kalian screenshot, kemudian kalian taruh di misalkan ini, kalian screenshot, kemudian kalian taruh di websitenya. Misalnya ini kan A plus B, tadi ini soalnya berbeda kan, jadi kalian taruh aja ini, screenshot, kalian format, kemudian kalian crop di gambarnya saja. Nah seperti ini. Nah nanti seperti ini gambarnya. Nah tapi ini yang pet simulasi. Sebelum menggunakan pet simulasi, kalian gambar di kertas, kemudian kalian scan, kemudian taruh di Wordnya sini di sebelahnya dalam bentuk foto juga. Nah, nanti kalian kerjakan itu. Nah ini kan vektor A 5 cm misalnya, jadi kalian menggunakan vektor A berapa, 5 cm, jadi kalian 5 cm. Nah nanti kalian screenshot, ini valuasinya juga kelihatan. Nah untuk biar angkanya kelihatan, nanti valuasinya juga dikelihatan ya. Nah nanti kalian screenshot, terus kalian tempelkan di Wordnya, lembar kerjanya ini. Jadi yang sebelah kalian menggambar dulu, kemudian kalian bandingkan dengan pet simulasinya. Jadi ada 2 gambar yang menggunakan gambar manual kalian dan gambar yang menggunakan pet simulasi. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kalian langsung menggunakan yang equations yang sebelah kanan sendiri untuk mengerjakan soal yang keduanya. Nah tadi AX nya misalnya diminta adalah 5, kemudian yang AY nya 10. Nah terus kemudian yang B nya berapa, misalnya 10, kemudian yang B nya 2. Nah ini kalian kemudian hubungkan secara jajar genjang, nanti akan diketahui sebuah vektor resultannya, dan besar sudutnya seperti ini. Nanti kalian screenshot gambarnya, kemudian langsung kalian tempelkan di websitenya. Nah ini kan AX nya sudah ketahui, AX nya 5, Y nya 5,
X-nya 8, Y-nya 3. Nah, berarti kalau X-nya 5 berapa, Y-nya berapa. Nanti kalian pencet di base vektornya. Yang pertama kalian lakukan itu adalah yang pertama menuju ke equations, kemudian kalian ketik, kalian pencet base vektornya. Nah, screenshot gambarnya ini. Nah, seperti itu saja untuk praktikumnya. Nanti kalian kerjakan individu di format yang saya kirimkan nanti ini, di format ini. Seperti itu. Ya sudah, cukup itu saja penjelasan dari menggunakan pad simulasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.